Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Tubaria dengan NPM 211000087. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Mari kita simak videonya. Baiklah, langsung saja ke penjelasan tentang perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa topik bahasan, yaitu 1. Kerangka dasar, 2. Kompetensi yang dituju, 3. Struktur kurikulum, 4. Penilaian, 5. Perangkat ajar yang disediakan pemerintah, 6. Perangkat kurikulum. Yang pertama, kerangka dasar. Pada kurikulum 2013, landasan utama pada kurikulum ini adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka ditambah dengan menekankan pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. 2. Kompetensi yang dituju. Pada kurikulum 2013, kompetensi dasar atau KD serta kompetensi inti atau KI sebagai penilaian yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran disusun per fase dan dinyatakan dalam bentuk paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. 3. Struktur kurikulum. Pada kurikulum 2013, struktur kurikulum SMK mengacu spektrum keahlian SMK yang ditetapkan oleh pemerintah terdiri atas bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian. Satuan pendidikan hanya dapat menyelenggarakan kompetensi keahlian yang tercantum dalam spektrum keahlian SMK. Struktur kurikulum 2013 terdiri atas 3 bagian, yaitu kelompok muatan nasional, kelompok muatan kewilayahan, dan kelompok muatan peminatan kejuruan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, struktur kurikulum SMK mengacu spektrum keahlian SMK yang ditetapkan oleh pemerintah terdiri atas bidang keahlian dan program keahlian. Satuan pendidikan bekerja sama dengan industri mitra dapat membuat konsentrasi keahlian yang sebelumnya disebut kompetensi keahlian berdasarkan kebutuhan dunia kerja. Struktur kurikulum Merdeka terdiri atas 2 bagian, yaitu kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan. Berikutnya struktur kurikulum pada bidang keahlian informatika. Pada kurikulum 2013, terdapat bidang keahlian yaitu teknologi informasi dan komunikasi, program keahlian, teknik komputer dan informatika, kompetensi keahlian, terdiri dari 4 kompetensi yaitu rekayasa perangkat lunak, program 3 tahun. Yang kedua, teknik komputer dan jaringan, program 3 tahun. Yang ketiga, multimedia, program 3 tahun. Dan yang keempat, sistem informatika, jaringan, dan aplikasi, program 4 tahun. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, terdapat bidang keahlian yaitu teknologi informasi dan program keahlian pengembangan perangkat lunak dan game, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 4. Penilaian. Pada kurikulum 2013, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan pada setiap mata pelajaran. Penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum Merdeka, tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Perangkat ajar yang disediakan pemerintah. Pada kurikulum 2013, perangkat ajar yang disediakan pemerintah berupa buku teks dan buku non-teks, bahan ajar yang dikembangkan oleh Direktorat SMK. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, perangkat ajar yang disediakan pemerintah yaitu buku teks dan buku non-teks, contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang terakhir, perangkat kurikulum. Pada kurikulum 2013, pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual, dan modul layanan bimbingan konseling. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!